Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Master Lain sekalian? Ya, alhamdulillah ya. Dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan ya tentunya. Amin. Kali ini saya akan memberikan kabar ya. Kabarnya itu adalah kabar gembira bahwa program Kartu Prakerja akan dipastikan ya sahabat-sahabat itu berlanjut ya, berlanjut. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa program Kartu Prakerja di tahun 2020 ini telah melaksanakan atau telah dilaksanakan sebanyak 11 gelombang. Dan pemerintah telah mengucurkan dana sebanyak 3,7 triliun ya sahabat-sahabat. Itu adalah dana yang tidak sedikit tentunya ya. 3,7 ya, 3,7 triliun itu tidak sedikit untuk mengucurkan dana sebesar itu pemerintah ke program prakerja ini ya sahabat-sahabat ya. Nah, 3,7 triliun ini di tahun 2020 itu untuk peserta yang lolos dan melaksanakan pelatihan, yang mana pelatihannya itu minimal satu pelatihan untuk di gelombang 1 sampai 11 ini ya. Nah, sahabat-sahabat, gelombang ke-11 yang dibuka pada awal November kemarin itu adalah untuk memenuhi ya, sebetulnya untuk memenuhi apa? Memenuhi kuota, yang mana kuota dari 1 sampai 10 itu masih ada masih ada kekosongan kuota ya. Yang mana kekosongan kuota itu didasarkan atas bahwa peserta itu di blacklist ya, di blacklist. Nah, kenapa di blacklist? Itu mereka tidak melakukan pembelian pelatihan yang telah dipilih oleh mereka di gelombang 1 sampai ke gelombang 10 ya, kurang lebih 390 orang, 390.000 orang itu dinyatakan blacklist ya, termasuk yang mereka sudah ASN, kemudian Polri dan TNI, kemudian pelajar juga ya, dan orang yang telah menerima bantuan selain bantuan prakerja ini. Nah, kriteria untuk menyeleksi peserta dari gelombang 1 sampai 11 ini ya sahabat-sahabat perlu ketahui, itu didasarkan atas Permenko ya. Berdasarkan atas Permenko nomor 11 tahun 2020 ya. Jadi didasarkan atas Permenko tahun 11 nomor 11 tahun 2020. Nah, sahabat-sahabat bisa carilah kriterianya itu seperti apa di Permenko ya nomor 11 tahun 2020 itu ya sahabat-sahabat. Nah, namun ada pertanyaan ya, apakah gelombang 12 di akhir tahun 2020 ini untuk program prakerja itu masih akan dilanjutkan ya. Nah, itu ada beberapa warganet yang menanyakan di Instagram prakerja tentunya gitu ya. Ada yang menanyakan seperti itu ya. Misalnya gelombang ke-12 kapan dibukanya kakak ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebagian besar yang masuk ke dalam Instagram prakerja gitu ya. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa program prakerja merupakan program pengembangan kompetensi ya, yang
ditunjukkan untuk pencari kerja, ya. Jadi kalau yang sudah kerja, tentunya ini sebetulnya tidak masuk kriteria ya sebetulnya. Ya. Nah, sebetulnya program ini sekali lagi bahwa program prakerja dilakukan itu atau diluncurkan itu dalam upaya pengembangan kompetensi, ya. Nah, untuk meningkatkan skill tentunya, ya. Nah, untuk meningkatkan skill siapa? Nah, untuk meningkatkan skill masyarakat-masyarakat yang tentunya tidak bekerja, kemudian terkena PHK, gitu ya. Kemudian ya misalkan saja kalau seseorang yang berstatusnya honorer juga itu ingin meningkatkan kualitas tentunya ya, atau kompetensi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi ya, apakah di tahun 2020 di tepatnya di Desember itu akan dibuka gelombang ke-12, ya. Tentunya rekan-rekan sebelum menanyakan itu, rekan-rekan harus tahu dulu gitu ya. Jadi sahabat-sahabat harus tahu dulu syarat ya atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendaftar ke program pekerja ini gitu ya. Nah, salah satu ada beberapa kriteria sahabat-sahabat yang perlu sahabat catat. Di antaranya yaitu satu ya, itu adalah umur. Nah, umur sahabat-sahabat itu makanya tadi kenapa pelajar di blacklist? Karena pelajar itu umurnya adalah di bawah 18. Nah, makanya adalah syarat utama di sini adalah umurnya 18 ke atas. Ya, dan tentunya adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing gitu ya. Nah, yang kedua itu si pendaftar itu tidak boleh sedang atau dalam menerima bantuan lain ya, seperti bantuan BPJS ya, kemudian bantuan ketenaga kerjaan yang lain gitu ya, kemudian atau sekarang yang lagi marak-maraknya adalah BSU gitu ya. Nah, BSU nanti untuk honorer ya, khususnya ada di sekolah-sekolah. Jadi kalau misalkan honorer yang ada di sekolah itu tidak boleh mendaftar, karena kalau sudah mendapatkan BSU tidak bisa atau tidak mungkin mendapatkan atau diterima sebagai peserta program prakerja. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, jadi yang ketiga bukan ASN ya. Jadi masih ada ya di kelompok blacklist itu masih ada yang statusnya itu ASN, kemudian TNI, kemudian Polri. Nah, itu tidak diperkenankan di program ini gitu ya. Nah, itu syarat yang ketiga ya, sekali lagi, jadi bukan PNS, bukan TNI, bukan ASN maksudnya ya, bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, dan bukan pelajar. Nah, yang keempat, tidak berstatus blacklist prakerja. Nah, nanti ya di program selanjutnya atau di gelombang selanjutnya untuk program prakerja, orang-orang yang blacklist itu tidak bisa mendaftar, karena yang sudah di blacklist itu oleh manajemen prakerja itu sudah ada datanya. Jadi ketika mereka mencoba mendaftar kembali di program kartu prakerja atau program prakerja, itu tidak akan diterima ya sahabat-sahabat. Yang kelima itu bagi mereka yang belum bagi mereka yang sudah pernah mendaftar di
di prakerja, tetapi mereka belum lolos. Nah, belum lolos. Kalau ini beda dengan yang tadi yang di blacklist ya, sahabat-sahabat. Nah, mereka yang belum lolos itu diberi kesempatan di gelombang selanjutnya, gitu ya, di gelombang 12 dan selanjutnya. Nah, yang terakhir tentunya ya, rekan-rekan atau sahabat-sahabat, pendaftarannya itu adalah melalui melalui web ya, melalui web prakerja, yaitu www.prakerja.go.id ya. Nah, nanti sahabat-sahabat itu mendaftar ke sana. Bagaimana kalau misalkan yang kemarin tidak lolos? Nah, yang tidak lolos itu tinggal login saja ke sana. Nanti tidak usah daftar, tinggal pilih pelatihannya apa, kemudian gabung nantinya ya. Nah, itu syarat yang harus atau kriteria yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan ya, ketika rekan-rekan ingin mencoba peruntungan di program prakerja ini ya. Yang jelas sampai saat ini saya baca-baca di informasi yang lain, khususnya di webnya prakerja.go.id, itu belum ada ketentuan atau belum ada informasi mengenai kapan gelombang 12 itu akan dilaksanakan. Yang jelas kata manajemen program prakerja atau PMO itu, program ini akan berlanjut di tahun 2021 maaf. Di tahun 2021 katanya itu akan berlanjut. Karena kenapa? Ya, melihat dari animo, kemudian melihat dari riwayat-riwayat di gelombang 1 sampai 11 ini masih banyak peserta yang mana peserta itu masih ngotot, masih ingin merasakan atau tadi ingin meningkatkan kualitas mereka melalui program prakerja ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya informasikan di kali ini. Semoga informasi prakerja ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di informasi-informasi lainnya di channel Mas Toto tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.